Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah, alhamdulillahirrabbilalamin. Kita ketemu lagi, bareng-bareng lagi, ngobrol-ngobrol, sharing lagi, supaya makin mantap kita dalam menjalankan hijrah kita. Episode yang lalu kita sudah membahas bagaimana cara menentukan skala prioritas. Sebelumnya, cara memilih teman. Sebelumnya lagi, cara meluruskan niat kita. Saat ini juga suatu hal yang krusial. Gimana caranya memilih guru yang benar, yang membimbing kita secara benar sehingga langkah kita pun nggak salah. Kadang-kadang kita itu memilih guru karena kita suka sama dia berdasarkan apa? Berdasarkan banyak orang yang suka sama dia. Belum tentu. Karena bisa jadi guru yang disukai oleh orang lain itu belum tentu cocok dengan kita. Belum tentu kemudian seorang profesor yang keilmuannya sudah sangat tinggi, pada saat dia menjelaskan suatu hal, kita bisa langsung mengerti. Nah, gimana sih caranya kita mengetahui bahwa guru ini adalah guru atau sosok yang benar bagi kita? Saya mau tarik sedikit ke belakang. Al-Quran pada saat diturunkan, ya, Quran ini diturunkan dengan menggunakan bahasa Arab. Ya, diturunkan saat itu di Arab kepada orang-orang yang mempunyai kemampuan bahasa Arab yang fasih. Kalau kita pergi umroh, pergi haji, itu di sana, ya, di Saudi, di Mekah, di Madinah, itu ternyata anak umur 6 tahun, itu bahasa Arabnya udah jago-jago itu. Ya karena emang orang Arab kan, 6 tahun. Perkaranya bukan di situ. Kalau 6 tahun itu udah jago bahasa Arab, bayangin yang umurnya udah sampai 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Pasti apa? Kosakatanya lebih banyak. Pasti bahasa Arabnya lebih advance, ya, lebih jago lagi. Nah, pertanyaannya, kenapa ya Allah menurunkan Quran dalam bahasa Arab kepada orang-orang yang saat itu sudah fasih berbahasa Arab, tapi Allah tetap mengutus seorang nabi dan rasul untuk memahamkan mereka. Orang-orang yang sudah bisa bahasa Arab, fasih berbahasa Arab, tapi harus ada seseorang yang Allah utus secara khusus untuk memahamkan mereka tentang bahasa mereka sendiri, tentang apa yang terkandung di dalam kitab mereka itu. Menarik ini, menarik. Karena apa? Karena ternyata untuk memahami Quran, untuk kemudian memahami dan menggali tafsirnya, isi dan ilmu-ilmu yang terkandung di dalam Al-Quran itu nggak gampang. Itu butuh banyak sekali bidang-bidang keilmuan sehingga akhirnya kita bisa menafsirkan Al-Quran secara mandiri. Minimal harus bisa bahasa Arab, paham mengenai nahwu sharaf, kemudian paham mengenai ilmu balaghah, paham tentang ilmu-ilmu arudz, ya, tentang syair-syair, tentang sastranya. Ini harus paham dulu. Dan itu cukup? Belum. Dia harus paham juga dengan kaidah-kaidah tafsir, ya. Paham dengan ilmu-ilmu bidang-bidang ilmu keilmuan lainnya, harus paham semua. Baru kemudian dia bisa menjadi mufasir atau ahli tafsir. Dia bisa menjadi ahli tafsir. Kalau enggak bisa. Tidak bisa sembarangan. Kalau kita menafsirkan Quran binafsih, menurut diri kita sendiri, hawa nafsu kita, bahaya. Bahaya sekali. Nah, kalau misalnya orang Arab saja butuh seseorang yang memahamkan mereka tentang kitab mereka, gimana dengan kita nih? Yang mungkin bahasa Arab nggak bisa, ya. Bahkan kadang-kadang mengucapkan atau melafazkan Quran saja masih salah-salah makhrajnya. Pasti kita yang paling butuh guru untuk kemudian membimbing kita. Apalagi baru-barunya mau hijrah. Sekarang ustadz banyak, ustadzah banyak. Yang baik banyak, yang lurus banyak, yang ngaco juga nggak sedikit. Jadi mana nih yang mesti dipilih? Ya, maka pilihlah guru, ya, atau ustadzah yang bidang keilmuannya atau sanatnya jelas. Jelas dia. Belajarnya di mana, kepada siapa dia belajar, ya, dan gurunya itu kepada siapa belajarnya. Nyambung nggak sanatnya sampai Rasulullah SAW. Atau dia belajar keilmuan di universitas agama yang ada ilmu agama di dalamnya. Misal, kok di Indonesia ini ada UIN, ya, ada kemudian PT IKI,
Dan kemudian ada lagi i'iki, ada al-hikmah, ada kemudian macam-macam, ya banyak. Dan rata-rata mempunyai kompetensi atau kualitas yang baik. Karena ini masalah agama, nggak bisa sembarangan. Masalah agama itu masalah yang nggak mengenal gray area atau abu-abu, nggak. Agama itu hitam putih, selesai. Nggak ada yang namanya jalan kompromi dari itu. Lawannya taat pasti maksiat, lawannya maksiat taat. Nggak ada, oh saya mah agak maksiat, nggak ada. Agak taat nggak ada. Kalau nggak taat dia maksiat. Kalau dia baru agak-agak berarti maksiatnya masih ada itu. Nah ini dia, ya. Ada juga yang dengan bahasa pengantar bahasa Arab, Lipia misalnya. Itu teman-teman kita juga. Dan di situ luar biasa. Teman-teman fasih dalam berbahasa Arab dan juga dalam bidang-bidang keilmuan lainnya. Nah, pada saat kita belajar pada seseorang, hendaknya kita bertanya dulu, Ustadz, mohon maaf, Ustadz ini belajarnya di mana? Itu nggak apa-apa dan Ustadznya nggak bakal tersinggung. Dia tersinggung kalau dia nggak belajar di mana-mana, mungkin tersinggung. Ya. Kalau dia belum belajar di mana-mana, ya harusnya dia belajar supaya apa? Supaya menambah khazanah pengetahuannya. Dulu awal-awal orang-orang itu melakukan pelajaran atau belajar menimba ilmu secara talaqi gitu, ya. Maksudnya langsung 101. Datang dia kepada ulama-ulama, jalan dengan jarak yang jauh, ya. Tapi sekarang kita bisa belajar di suatu institusi yang mana lembaga itu mengajarkan ilmu agama dan sudah tersertifikasi yang baik. Ini dia, jelas dan yakin bahwa sanadnya pun itu nggak sembarangan. Contoh di PT IKI, kalau misalnya mau memperdalam yang namanya ilmu qiraat, disitulah tempat yang tepat. Karena di dalamnya banyak ahli-ahli qiraat yang luar biasa. Bacaan kita jadi lebih baik, kita paham bahwa ternyata bacaan Quran itu bukan hanya dengan riwayat Hafs yang kita baca sekarang. Ternyata ada dengan riwayat Warsh, ada riwayat Qalun, ada riwayat Ibnu Katsir dan lain-lain. Kita bisa mengetahui, oh ternyata membaca Quran itu ada juga riwayat-riwayat lain dengan cara membaca dengan hukum-hukum yang sedikit berbeda dengan hukum yang sekarang kita pelajari. Nah, ini dia teman-teman. Penting memilih guru yang jelas sanadnya, jelas latar belakang pendidikannya, sehingga apa? Sehingga tidak salah, tidak keliru kita nanti dalam belajar atau mengambil ilmu dari beliau. Setelah sanadnya jelas, keilmuannya jelas, latar belakang pendidikannya jelas, ada satu hal yang paling penting yang harus kemudian kita ambil dan kita garis bawahi yang satu ini, yaitu apa? Pilih guru yang bisa memahamkan kita dan merubah kita menjadi pribadi yang jauh lebih baik dari yang sebelumnya. Ini penting. Karena ada guru-guru yang mempunyai keilmuan yang jauh di atas, tapi pas belajar sama dia kita nggak paham. Pulang dari situ kita bengong aja. Belajar apa tadi? Kayaknya bagus banget sih, cuman gue nggak paham. Ini dia, bahasanya dengan bahasa-bahasa ilmiah, tapi dia nggak paham. Cari guru yang bahasanya kita pahami, kita mengerti, dan setelah belajar dengan beliau itu, pulang dari sana kita langsung mempunyai keinginan untuk menjadi pribadi yang jauh lebih baik dan menggali ilmu agama jauh lebih dalam lagi. Inilah cara kita menentukan dengan siapa kita belajar, dengan siapa kita menentukan pembimbing kita, orang yang bisa memahamkan kita. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita dalam niat kita, dalam kita mencari siapa yang bisa membimbing kita. Mudah-mudahan Allah anugerahkan kita guru-guru yang baik, guru-guru yang saleh, dan guru-guru yang tentunya rendah hati, tawadhu, dan tidak sombong dengan keilmuannya. Nah teman-teman, sekali lagi kita garis bawahi ini, gimana cara kita menentukan dengan siapa kita belajar, dengan siapa kita memilih guru kita, ya, dan menimba ilmu. Yang pertama tadi, yang jelas sanad keilmuannya, nyambung sampai Rasulullah SAW.
Yang kedua jelas latar belakang pendidikannya, keilmuannya juga ya. Kita belajar tafsir dengan tentunya ahli tafsir. Jangan belajar tafsir dengan misalnya ahli hukum syariah. Beda itu, beda. Fikih dengan tafsir itu dua perkara yang berbeda. Kalau kita mau belajar pendidikan, maka cari lulusan tarbiyah supaya kemudian lebih memahamkan kita kepada dunia pendidikan. Dan yang paling penting tadi adalah yang keempat, yaitu beliau ini bisa memahamkan kita dan membuat kita menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Dan terakhir yang kelima adalah seorang guru yang mempunyai adab dan akhlak yang baik. Lembut dalam menyampaikan, tidak pernah kemudian memprovokasi murid-muridnya untuk membenci pada satu golongan. Tidak, karena Rasulullah SAW menebarkan cinta kepada seluruhnya. Menebarkan cinta, karena cintanya ini, sayangnya Rasul kepada umatnya, kepada murid-muridnya, itu membuat orang-orang yang belum masuk ke dalam Islam itu pun tercuri hatinya oleh Rasulullah SAW. Bagaimana caranya? Kita belajar agama, tapi lisan kita malah keras, lisan kita malah kasar, malah kemudian kepada saudara seiman yang berbeda pemahaman, berbeda firqah atau bendera, kita saling menjauh, tidak mau duduk bersama-sama. Bahkan mengatakan kami ahli surga dan mereka ahli neraka. Auzubillah tsumma auzubillah. Tidak ada ilmu agama, ilmu langit yang membuat seseorang yang belajar itu akan menjadi keras hatinya, menjadi tajam lidahnya. Tidak. Tapi orang-orang yang mempelajari ilmu langit adalah orang-orang yang kemudian akan menjadi lembut hatinya, penuh sayang, penuh rasa cinta kepada saudara-saudara seimannya, walaupun mereka berbeda pemahaman. Yang penting tidak berbeda dalam pemahaman akidah. Ini yang paling penting. Oleh karena itu, pilih guru yang tepat, pilih guru yang benar. Mumpung kita belum terlambat nih, kita belajar sekarang. Belum terlambat sob. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.